alhamdulillah anakku keterima ning fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi kalau pengen pinter di bidang ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan, fakultas ketentraman. Betul? Pengen pinter hukum gampang, banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Makanya jangan heran ada orang yang ahli di bidang hukum, pakar hukum, tersangkut kasus hukum, jual beli hukum, kadang-kadang jadi maklar hukum, akhirnya dia sendiri yang dihukum. Pengen ahli di bidang teknik, banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Bahkan kalau pengen pinter dakwah, gampang, banyak fakultas-fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Mulane ojo kaget ono ustadz kiai diundang kon dakwah, kon ceramah, mulih gak disangoni karo panitia, gremeng. Ya karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Oleh karena itu kepada seluruh panitia, dengan segala hormat saya mohon hari ini keikhlasan saya jangan diuji. Karena saya juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Pondok pesantren itu sesungguhnya sudah ada mulai dulu zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya urut sejarahnya singkat-singkat. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum huda. Tapi karena kaum Ad ini nakal-nakal, kaya iku sing ngelumpukno kono iku, karo dongsong-dongsong kono kae, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum shalihah. Sama, kaum Samud ini juga nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah. Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus nabi la minal lori wala minal kiduli, tidak dari lor, tidak dari kidul, bal minat tengai, dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari suku yang terkenal, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling bagus akhlaknya, paling ganteng wajahnya, namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang setelah Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul adalah dzurriyyah, keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Gagah, fasih, ganteng, sehingga disampaikan ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Nggak ono nabi yang rupane elek, ganteng-ganteng. Nah kalau sekarang al ulama warasatul anbiya, kiai iku pewaris nabi, titenono roto-roto kiai niku ganteng-ganteng. Ya kalaupun nggak ganteng itu, kalau udah jadi kiai mesti ada aura tersendiri. Delok ento raiku delok. Engko suwe-suwe lak mblenek. Ya meskipun bukan syarat,
tapi pantese yo ganteng. Tapi nggak syarat. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari postur, bentuk tubuh, dari nasab keturunan, enggak. Tapi yang dinilai Allah, yang dipandang adalah Allah adalah niat dan hatimu. Lagi tadi lagi kiai sing gak ganteng. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai putra dari istri yang bernama Hajar. Nama putranya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah dikasih pusaka yaitu Masjidil Haram. Nabi Ibrahim punya putra lagi dari istri Sarah. Nama putranya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Sehingga kalau dirunut sejarah perjalanan Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Napak tilasnya seperti itu. Dari Nabi Ismail alaihi salam ini melahirkan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah. Kalau sini kan tengahnya timur, makanya disebut Lampung Timur. Tapi keturunan Nabi Ismail ini menyebar di Timur Tengah, bukan di tengahnya timur, bukan di Lampung Timur. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang melahirkan Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Ini bangsa Israel ini bangsane wong pinter. Bangsane wong pinter Israel ini. Bahkan gudangnya para nabi dan para rasul. Israel ini pinter tapi serakah. Bahasa Inggrisnya desreking. Resek, semua mau dikuasai, sampai nabi saja mau dikuasai oleh mereka. Sehingga dulu kalau ada nabi yang tidak berasal dari Israel itu harus direbut oleh mereka supaya masuk kelompok Israel. Dia nggak mau nabi dari luar Israel, sehingga sampai sekarang Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad SAW karena bukan keturunan Bani Israel. Sampai saiki gak gelem mengakoni. Wong dulu kalau ada nabi yang dari luar Israel itu biasanya diambil menantu biar jadi Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, tepatnya di kota Jordania. Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya diambil putu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahno karo putune Nabi Yusuf sing namine Siti Rahmah. Sehingga Nabi Ayub diboyong ke Israel dadi kelompok Israel. Wong Eropa kelangan nabi, tapi mending lumayan. Meskipun kelangan nabi tapi udah pernah punya nabi, wis tahun duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang ngaku jadi nabi, 3 hari lagi tangkep polisi. Ini kalau di Indonesia. Di Lampung kan juga pernah ada nabi yang ketangkep polisi, apalagi nabi-nabi teroris. Halo, halo. Nah, Nabi Yakub itu punya anak. Di antara anaknya namanya Is. Siapa? Emboh. Takjak ngaji sejarah dhisik. Ya manut. Manut.
Ada lagi anak namanya Lewa. Ini nanti yang dua keturunan sampai tekan Nabi Musa, sampai tekan Korun. Nabi Musa karo Korun niku saudara sepupu misanan. Nah, dari Is ini melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Jadi nek diurut yo, wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Belanda, Jerman, Denmark, itu nasabnya jelas ke atas sampai Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Saya nggak patek jelas sih kan wong Lampung Timur. Lo iso-iso nek diurut munggah nasabnya tekan Raja Fir'aun sampean. Loh, pinter-pinter neng minteri. Ini kan turunane Raja Fir'aun. Pinter-pinter neng minteri. Halo. Ngapunten. Israel ini bangsa wong hebat. Sampai sekarang yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat itu Israel. Walaupun negara kecil, tapi Amerika Serikat yang katanya negara superpower, polisinya dunia, takut sama Israel. Kenapa? Karena pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dikuasai sama Israel. Mulanya Israel perang musuh negara ndiae, Amerika Serikat selalu membackup, mesti dibackingi, mesti dibela. Mergo Israel itu pinter-pinter. Saya baca buku karangan Profesor wong pinter, lali jenenge ya, pokoknya Profesor wong pinter. Nek gak pinter ya gak jadi profesor. Ternyata Israel itu master IQ-nya dunia, ranking 1. Dari setiap 1 juta penduduk, S3-nya, doktornya itu 14.000 lebih. Israel setiap 1 juta penduduk doktornya 14.000 lebih. Amerika Serikat saja hanya 6.000 sekian, Jepang 7.000 sekian, Jerman 5.000 sekian. Loh, saya yang nggak nyangka itu India. Kelihatannya terbelakang tapi ternyata enggak. India itu hobinya sampai nyanyi. Loh ya toh, mangan nyanyi, turu nyanyi, ngising nyanyi, guyon nyanyi, jotosan nyanyi, rabi nyanyi, pegatan nyanyi, uripe nyanyi dok. Aku sing paling apal ya lagu kucek-kucek kotange. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek kotange. Iku tok aku sing hafal. Ya kelihatannya hobinya cuma nyonya nyanyi, tapi setiap 1 juta penduduknya 4.000-nya dokter. Itu India, kecuali Pakistan yang 300 sekian. Indonesia setiap 1 juta penduduk dokternya 74. Itu pun yang separuh jadi dokter karena tuku. Bahaya kok gak bahaya tak? Tapi kita jangan berkecil hati, meskipun Indonesia miskin dokter, tapi kaya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Apa? Dukun. Tepuk tangan untuk Indonesia. Lah kita harusnya malu dong. Indonesia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak dan terbesar di seluruh dunia. Islam Saudi Arabia, ditambah penduduk Islam Uni Emirat Arab, ditambah penduduk Islam Irak, ditambah penduduk Islam Syria. 4 negara ini jumlah penduduk Islamnya nggak ada separuhnya jumlah penduduk Islam Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia.
terbesar seluruh dunia. Makanya kuota jamaah haji tiap tahun paling banyak ya Indonesia. Insya Allah sampai no swarga yang paling akeh wong Indonesia. Soalnya masyarakatnya paling akeh kok. Harusnya kita menjadi yang terbaik dong. Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan bangga, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian siapa? Ya kalian umat Islam. Umat Islam itu siapa? Ya siapapun yang beragama Islam. Di belahan dunia ini, negara dengan jumlah umat Islam paling banyak, paling besar mana? Indonesia. Maka harusnya kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, itu Indonesia harusnya. Tapi fakta dari segi apa kita? Konsolidasi teknologi, ilmu pengetahuan kita kok masih kalah. Halo, kalau kita bicara teknologi selalu Jepang, Honda, Jepang, Yamaha, Jepang, Toyota, Jepang, Corolla, Jepang, Suzuki, Jepang, Kawasaki, Jepang, Mitsubishi, Jepang, konek pecel, Medion, gudeg, Jogja, lumpia, Semarang, Jenang, Kudus, Wingko, Babat, sate ayam, Madura, lontong balap, Surabaya. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lo sampai ada istilah fi kulli makan makan, sanggon-gon mangan. Kena santri Lampung Timur, santri Al-Falahiyah yang kullu syai'in qalu wa idza peta'lam perqalu wa idza peta' kerupuk qalu wa idza peta' getok. Konsolidasi budaya, harusnya kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, mampu merubah, mampu mereformasi total dua kota yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Understand? Nah, ngono wis gak ngerti ya wis pokoknya yes. Makkah, Madinah yang dulunya pusat jahiliyah bisa dirubah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai semua umat Islam dari seluruh belahan bumi ini kepingin mengunjungi Makkah dan Madinah. Tidak ada keberhasilan sedahsyat keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW. Turis yang paling banyak di dunia ini ya Makkah dan Madinah. Betul? Betul? Coba kalau di kita Lampung, objek wisatanya apa? Jalan bolong-bolong. Jadi kalau di Lampung ada Kabupaten Pringsewu, ada kawasan wisata Lobang Sewu. Aku ngene iki yo maca, aku ngene iki yo ngerti kok TikTok. Lah wong bar muncul TikTok Anwar Zahid Abimano, Anwar Zahid Arya, Anwar Zahid sapa, mari ngono dalan Lampung. Asline yo ora ngerti, yo ngertine kok TikTok. Gak viral. Ya Allah, loh di kita ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi objek wisata yang dikenal dunia malah candi-candi, bukan objek wisata milik umat Islam. Spanyol, tahu Spanyol ya? Gajah ngulon. Pokoknya toko gajah ngulon kena becak 7 tahun setengah. Spanyol negarane Real Madrid, Barcelona, terus Valencia, Atletico Madrid, Osasuna.
Ya apal kuwi aku tau ngelatih no kono. Itu mayoritas penduduknya Kristen, tapi objek wisata di sana yang menonjol itu justru objek wisata milik umat Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Bukti, adik-adik santri yang ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik Nagoman, itu karangannya siapa? Itu karangannya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu mana? Spanyol. Jadi saya ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol, dudu wong Lampung Timur. Loh, kalau sampean baca hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mana itu? Orang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Imam Bukhari Lampung Timur, bakul sego goreng. Objek wisata di sana itu milik umat Islam. Islam udah pernah sukses membangun peradaban di sana. Kalau di kita yang terkenal malah candi-candi. Tahun berapa yang waktu saya ke Hong Kong? Saya udah sering ya melanglang buana. Hong Kong itu 2 bulan sekali saya di sana. Taiwan, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Brunei. Ngapain? Ngarit. Anyel lah. Rumangsamu nek pengen pengen isok melancong ke luar negeri, pengen healing, pengen jalan-jalan luar negeri kudu dadi bupati sih. Ndak harus jadi bupati. Bupati nek Lampung Timur yang ngutek kae. Dikira nek gak dadi bupati, gak dadi DPR, gak iso melancong luar negeri. Bupati cara kunjungan luar negeri sing digawe ya duwite sapa? Lagi mau nyumbang 5 juta duwite sapa? Duwite dewe. Loh, saya yakin kalau tadi duitnya sendiri. Kenapa? Soalnya cuma 5 juta. Lah nek ratusan juta ra ngira duwite dewe. Makanya aku malah yakin beliau Pak Dawam iki mang 5 juta. Duit dewe kuwi gajine ulang wingi kok. Loh, kalau duit rakyat ya enggak segitu. Kuwi duite dewe kuwi. Ya Allah, ngapunten. Saya pas itu ditanya sama orang sana, where are you from, mister? Kowe tak antemi lho kok. Mbok pikir nek kiai iki terus ora ngerti ngono-ngono kuwi. Nek kiai saiki kudu memasuki segala dunia. Dunia orang sepuh ya harus bisa, dunia remaja harus bisa, dunia anak-anak pun harus bisa, sehingga ceramah itu bisa diterima oleh semua kalangan, bisa masuk ke semua lapisan. Ya kalau nggak gitu kalah saing dong. Sekarang hidup zamannya zaman penuh persaingan tajam, persaingan ketat. Kiai kok nggak mampu bersaing yo. Siapa ngomong rapayu? Iku ngawur gue ngomong. Maksudnya kiai bersaing itu bukan persaingan sesama kiai. Masa padha kiai ini kok saingan? Loh, apa di sini ada? Gara-gara nggak dikasih jadwal khutbah terus gak gelem Jumatan yang kono. Moh aku Jumatan yang kono wis rantuk jadwal khutbah. Gak dicekeli teken ning mutung pure. Napa ten mriki wonten? Kiai koplak ngono. Lho kiai kok ngekei contoh ngono nang umate kiai model apa? Terus kalau pegang tongkat terus, pegang tekan terus oleh tambahan apa? Wah, tambah wibawa, tambah pengikutnya, tambah jamaahnya.
terus nek gak tahu khutbah ngapain, berkurang derajat kekiaiannya. Masuk kiai podo kiai ini kok saingan saru ngekei contoh sing rapi nanggone umat, kecuali fastabiqul khairat. Kalau persaingan antar kiai itu ya sama-sama berusaha untuk membesarkan pondok pesantren ngono. Yang saya maksud itu bersaing dengan yang lain. Zaman kayak gini kiai udah sampai kalah saingan karo artis. Kalau artis punya penggemar, kiai harus punya penggemar. Artis punya fans, kiai harus punya fans. Penggemarnya kiai, fansnya kiai, jangan sampai kalah banyak dengan penggemarnya artis-artis itu. Yang ngono loh. Lah nek artis, penyanyi punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian, jamaah pengajian jangan sampai kalah rame dibanding jamaah dangdutan. Lah nek sampai kalah rame berarti kan namanya kiainya nggak mampu bersaing. Ngono. Ora ketang kacek siji. Pokoke kudu menang. Ora ketang kacek kudu menang. Loh, bagaimana supaya maaf anak-anak muda itu mengidolakan kiai, jangan sampai mengidolakan artis-artis ngono kae. Ngono lho bro maknane. Ayo cuma legone Lampung Timur pengajian karo dangdutan rame ndi? Mbuh. Oke, aku ditanya, where are you from, Mister? Itu maknane kowe mangan lemper ngono. Tuan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Sombong. Saya dari Indonesia. Iya barusan saya dari Taiwan. Ini insya Allah akhir bulan Juli ke Hong Kong. Pulang dari haji. Habis itu Korea, terus Jepang. Melok monggo gak apa-apa ya. Numpak pesawat nang dhuwur. Dhuwure pesawat. Begitu dia mendengar saya jawab I am from Indonesia, dia langsung komentarnya apa? Indonesia, Borobudur is good. Coba, Borobudur bagus. Memang Borobudur kan masuk 7 keajaiban dunia. Dia terus cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Yang membangun siapa? Borongane entek piro. Watune tekondi, garape pirang tahun. Saya tuh mikir, Masya Allah, iki wong Hongkong kok apal manakibe Candi Borobudur. Gengsi saya sebagai umat Islam. Saya kepingin menampilkan Islam, aku kepingin menonjolkan Islam. Tak omongi, gak cuma Borobudur tok sing apik, aku ambek melotot-melotot ngene. But Al-Akbar Moscow is very good, aku ngomong. Ada yang jauh lebih baik daripada Borobudur, Masjid Al-Akbar. Memang besar, gede, keren, megah. Kapan-kapan ziarah ke sana. Akhirnya dia penasaran. Well, Al-Akbar Moscow di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak omongi, in Surabaya. Begitu krungu Surabaya apa komennya? Surabaya, Doli is good. Masya Allah. Wes bubar loh saya terkenal. Jadi yang terkenal malah tempat jualan sarang burung. Sehingga ini dibutuhkan kerjasama antara ulama dengan umara. Karena untuk membubarkan maaf tempat prostitusi kiai nggak mampu. Yang mampu bupati. Lah ya sehingga ibadah itu sesuai dengan profesi. Siapa bilang kalau surga itu monopoli kiai, monopoli ustad? Lek wis ustad, ustadzah, kiai, bunyai mesti dijamin swarga. Dikira kalau polisi nggak bisa masuk surga, abot. Loh, pikiranmu lho sing abot. Lah ya ora teko. Apa kalau ustadz, ustadzah, kiai, bunyai dijamin masuk surga? Lah kiai kalau sing jeleput perkara donya, semua yang dilakukan niatnya gak bener, bikin yayasan hanya sekedar untuk gampang no gawe proposal, gampang no untuk bantuan misalnya.
ceramah itu duit akeh kanggo kekayaan pribadi, gak kanggo perjuangan, gak kanggo pendidikan, gak kanggo santri. Halo, jalan menuju ke surga ini gak cuma wiridan putar tasbih dermimil lek wiridan ramadek-madek sulastri 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 sundari 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 sumiati sumiati sunarse 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 ngapal no rondo sak Lampung Timur. Surga milik siapa saja, bisa jadi bupati masuk surga lebih dulu daripada kiai. Nek ape loh, bisa jadi polisi yang ke surga duluan. Nek ape kiai nek ora ape keri ngono lho. Lho iki bener iki. Bisa jadi polisi masuk surga duluan, soalnya polisi ki sering ngeling wong nang pangeran, wong lali pangeran malah eling. Kiai kadang-kadang ngelalekno pangeran no. Ngaji metenteng jamaah turu kan lali pangeran, berarti kiai ndadekno wong lali pangeran. Nek polisi ndadekno wong eling pangeran no. Wong asale ora eling pangeran malah eling, ora nyebut malah nyebut. Numpak sepeda motor kita polisi operasi ke auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya Allah nyuwun selamat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nyuwun selamat ya Allah ya Allah. Biasanya misah-misuh langsung Allahumma ya Allah bismillah Allahumma ya Allah. Itu kan jasanya polisi. Gini loh, yang paling besar pahalanya adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat kepada umat, paling bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk seluruh umat. Siapa yang paling banyak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bisa memperbaiki umat, dia yang paling berhak untuk masuk surga, dia yang paling pantas mendapatkan pahala besar. Makanya pondok pesantren ini misinya kan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, generasi dibekali dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, dengan takwa. Ini supaya apa? Supaya bisa memperbaiki umat sebanyak-banyaknya melalui wadah yang namanya pondok pesantren, sehingga kansnya lebih besar. Itu manfaatnya besar. Jadi bupati kalau bisa membawa perubahan Lampung Timur menjadi lebih baik, ini tentu pahalanya jauh lebih besar daripada pimpinan pondok pesantren yang tidak bisa memperbaiki umat. Paham napa mboten? Ya Allah, aku petentangan aku ndowe. Sing dhuwur metenteng nang sing isor loyo ya ora dadi kok.